Oke guys, nah sekarang kalau kita menentukan domain dan range dari suatu fungsi, kalau bentuknya seperti ini, bentuknya pecahan tapi ada akarnya. Nah, bisa nggak caranya gimana? Gampang ya ini ya, teman-teman. Cari dulu domainnya. Teman-teman tahu mencari domain sudah bisa ya. Kalau kita lihat ya di sini, nih kalau kita teman-teman perhatikan di sini fungsinya kan dia bentuknya sebenarnya pecahan, tapi diakarin gitu. Berarti ada dua buah syarat yang teman-teman harus gunakan. Pertama syarat bentuk pecahan dan syarat bentuk akar. Jadi kalau digabungin atau dikolapskan mereka, ya syaratnya juga harus digabungin. Syarat akar apa, syarat pecahan apa. Nah itu harus diperhatikan. Nah teman-teman perhatikan di sini kan ada suatu fungsi pecahan ya, fungsi rasional yang diakarkan. Berarti kita tahu bahwa syarat akar adalah fungsi di dalamnya. Akar itu tidak boleh bernilai negatif atau paling kecil 0 deh, bolehnya gitu kan. Nah berarti kita tahu bahwa syarat fungsi ini ya harus lebih dari atau sama dengan 0. Makanya kita dapat tuliskan gini kalau mencari domain ya, domain f. Jadi bentuknya adalah x per x min 3 lebih dari atau sama dengan 0. Nah teman-teman udah pernah belajar juga mengenai pertidaksamaan rasional ya. Ini bentuk pertidaksamaan untuk rasional. Teman-teman gimana, masih ingat ya bagaimana cara mencari himpunan penyelesaiannya? Oke, kita gimana caranya? Iya, mencari pembuat 0 untuk pembilang sama penyebut ya. Mencari pembuat 0 pembilang berarti x berapa supaya dapat 0? Berarti x nya kan sama dengan 0 ya. Berarti kan misalkan pembilang ya, pembilang berarti x nya sama dengan 0, pembuat 0 nya. Supaya penyebutnya 0 berarti apa? X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Ingat, ini penyebut. Penyebut tidak boleh menghasilkan 0. Berarti nanti 3 ini kalau kita buat gambar garis bilangan, kan ada 2 tuh, 0 sama 3. 0 itu bulat penuh, 3 itu bulat kosong. Nah artinya buat 3 itu nggak boleh ikut. Kenapa? Kalau 3 ikut penyebutnya 0 gitu. Bisa ya gitu ya. Nah kemudian teman-teman lihat ada daerahnya ada berapa aja nih. Kita ngambil contoh aja, menentukan yang mana yang benar. Misalkan di antara 0 sampai 3 saya ngambil 1 di sini ya. 1 masukin ke sini. 1 dibagi dengan 1 dikurangi 3, benar nggak lebih dari atau sama dengan 0? 1 per negatif 2 betul lebih dari sama dengan 0? Tentu tidak ya, salah. Jangan kita pilih. Nah kita ngambil negatif 1 misalkan ya. Ya udah kita masukin negatif 1 di sini kan, berarti kan negatif 1 per negatif 1 per negatif 4. Artinya bahwa negatif 1 per negatif 4. Coret negatifnya jadi 1 per 4. Berarti sini benar. Teman-teman coba lagi di sini 4. Jadi 4 per 4 dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Berarti 4 per 1. Benar nggak dia lebih dari atau sama dengan 0? Benar. Berarti daerah HP-nya yang mana? Ke sana. Ini ke sana. Nih. Nah, sehingga ini juga menentukan daerah domainnya gitu ya. Jadi domainnya yang mana gitu? Domainnya adalah df x sedemikian sehingga x itu nilainya kurang dari atau sama dengan 0 atau x lebih dari 3, di mana x elemen bilangan real. Nah, teman-teman bisa mencari domain ketika fungsinya itu digabungin dengan sebuah fungsi akar. Caranya seperti itu ya. Misalkan fungsi pecahan digabungin sama akar, ya udah teman-teman cari dulu syarat di dalam fungsi akar itu apa. Kita tahu bahwa syaratnya adalah lebih dari atau sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini domainnya ini. Gitu ya. Sesuaikan aja dengan arah arsiranya. Kemudian range-nya gimana? Nah, perhatikan. Ini bentuknya kan bentuk pecahan. Teman-teman tahu ya, goalnya ketika kita mengerjakan bentuk pecahan adalah kita membuat bentuk x sama dengan atau fy ya, ibaratnya fungsi dalam bentuk y. Nah, caranya gimana? Sama ya. Kita buat y sama dengan akar x dibagi x dikurangi 3. Nah, ada akarnya. Kita nggak akan bisa mengelola nilai x kalau ada akarnya. Berarti gimana cara menghilangkan akarnya? Kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan. Nah, jadinya apa? Y pangkat 2 sama dengan x dibagi x min 3. Oke, gini ya. Kemudian lakukan apa? Langkah selanjutnya kita kali silang. Nah, gini kita kalikan silang aja. Jadinya adalah y pangkat 2 dikali dengan x min 3 sama dengan x. Kalikan ke dalam distributif ya. Y pangkat 2 x dikurangi 3 y pangkat 2 sama dengan x. Nah, lihat ini sudah fungsi dalam bentuk x sama dengan, tapi di sini ada variabel x. Kita kumpulkan yang punya x dengan yang punya x ya. X di sini pindahkan ke sini jadi y pangkat 2 x dikurangi 3y pangkat 2 sama dengan 0. Nah, supaya menjadi satu ruas bentuk variabel x aja, maka variabel ini atau konstanta ini kita pindahkan kanan. Jadinya gini,
Y pangkat 2X dikurangi X sama dengan 3Y pangkat 2. Nah, di sini punya X, di sini punya X. X-nya kita apakan? Iya, kita keluarkan. X buka kurung Y pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 3Y pangkat 2. Goal kita apa? Fungsi dalam bentuk Y atau X sama dengan. Saya pindahkan ke sini ya. Maka X sama dengan 3Y pangkat 2 dibagi dengan Y pangkat 2 dikurangi 1. Ini sudah bentuk yang kita inginkan atau bentuk fungsi FY gitu ya, atau fungsi X sama dengan. Nah, kita tahu ini ketemu bentuk bentuk pecahan lagi ya. Nah, teman-teman tahu ya, ini kita ketemu bentuk pecahan. Ada nggak sih nilai Y yang nggak boleh dipakai di sini? Kalau konteksnya di fungsi ini nggak boleh dipakai. Teman-teman tentu fokusnya langsung ke penyebutnya dong ya, penyebutnya. Kenapa? Penyebut pada pecahan itu tidak mungkin boleh 0. Ya udah, kita nembaknya langsung ke penyebut aja. Atau teman-teman kalau misalkan mau runtut, lihat nilai di sini boleh dipakai semua, boleh, elemen real. Artinya bahwa semua nilai real bisa dipakai di sini. Tetapi apakah penyebut semua nilai real? Tentu tidak. Ada suatu nilai khusus yang mana nilai Y itu nggak boleh. Berapa aja? Nah, teman-teman udah tahu berapa aja. Ketika Y-nya berapa di sini nggak boleh? Iya. Y pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 0. Y pangkat 2 sama dengan 1. Maka Y sama dengan plus minus akar 1 atau Y sama dengan plus minus 1. Nah, artinya bahwa Y itu tidak boleh 1 dan atau Y tidak boleh negatif 1 gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan range-nya ya di sini, Y sedemikian sehingga Y itu tidak boleh negatif 1 atau Y tidak boleh 1 di mana Y elemen bilangan real. Nah, Y itu sebenarnya bebas ya, boleh semua bilangan, tapi kecuali ini, dua bilangan ini. Kenapa? Kalau kita berbicara mengenai range ya, dia tidak punya teman di X-nya, di domainnya. Artinya bahwa berapapun nilai X yang dipakai tidak akan dapat menghasilkan nilai negatif 1 dan 1. Tapi kalau kita berbicara mengenai fungsi yang udah kita bentuk seperti ini, kenapa nilai ini nggak boleh? Karena penyebutnya mendapatkan 0 gitu. Bisa ya? Oke guys, sekarang kalau yang permasalahan yang kedua nih, gimana nih teman-teman, tahu nggak? Di sini fungsinya bentuknya pecahan, tapi penyebutnya akar. Kalau di masalah yang pertama tadi kan kita tahu bahwa bentuknya pecahan, tapi atas bawahnya akar. Nah, sekarang kalau salah satunya akar, misalkan nanti di atasnya atau di bawahnya akar gitu kan, teman-teman jangan panik ya, sama aja sebenarnya. Nah, kita disuruh mencari domainnya dulu. Oke, kalau misalnya kita mau memperhatikan satu-satu, teman-teman bisa perhatikan yang atas. Di sini nilai X apa aja yang nggak boleh dipakai? Ada nggak? Nggak ada ya. Artinya bahwa semua nilai X boleh dipakai di sini. Berarti ini real, semua X bisa dipakai atau dimasukin lah ibaratnya ya. Kemudian ketika teman-teman lihat penyebutnya, tadi pembilangnya kan boleh semua bilangan dipakai, di mana bilangannya elemen real. Kemudian ketika penyebutnya gimana? Apakah semua bilangan juga bisa dipakai? Lihat syarat penyebut, dia tidak boleh menghasilkan 0. Oke, itu syarat mutlak ya, teman-teman udah tahu. Kemudian teman-teman perhatikan penyebutnya adalah bentuk apa? Iya, bentuk akar. Teman-teman tahu syarat di dalam akar itu nilai paling kecil 0, nggak boleh negatif, berarti positif boleh. Tetapi ada syarat tambahan, karena dia letak akarnya di penyebut, akarnya tidak boleh bernilai 0. Jadi teman-teman biasanya kan ini kan bentuk akar nih, fungsi dalam akar berarti X pangkat 2 dikurangi 1 lebih dari itu sama dengan 0 gitu kan. Harusnya biasanya seperti ini kan syarat dalam akar. Tetapi karena letak akarnya di bawah atau di penyebut, maka nanti bentuknya menjadi seperti ini. X pangkat 2 dikurangi 1 lebih dari 0. Kenapa? Karena bentuk di sini tidak boleh bernilai 0. Ya, makanya syaratnya dari sini menjadi sini. Kenapa? Ada ketambahan di sini. Penyebutnya itu tidak boleh menghasilkan 0. Berarti sama dengan di sini melalui seleksi alam di sini. Jadi hilang menjadi bentuk seperti ini. Ngerti ya gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya domainnya gimana ya, atas real kita perhatikan bawah. Bawahnya apa? X pangkat 2 dikurang 1 harus lebih dari 0. Atau kita bisa tulis gini, X ditambah 1 dikali X dikurangi 1 lebih dari 0 gitu kan. Sini X min sama dengan negatif 1 ini, atau X sama dengan 1. Nah, kita buat garis bilangannya di sini. Di sini negatif 1, di sini 1. Bulat kosong semua. Kenapa? Nggak ada sama dengannya ya. Nggak boleh dipakai artinya. Kenapa kalau dipakai negatif 1 dan 1 di sini? Akar 0, 0, penyebutnya 0. Nggak boleh ya.
Oke, sekarang kita nguji titik. Misalkan di antara negatif 1 sampai 1 saya ngambil 0 di sini ya. 0 masukin ke mana, Pak? 0 masukin ke sini. Nah, sini ya. 0 dikurangi 1, bener nggak dia lebih dari 0? Negatif 1 lebih dari 0 bener? Enggak ya? Salah. Nah, coba di sini positif 2 masukin sini. 4 dikurangi 1 lebih dari 0, benar ya? Jadi 3. Ambil di sini negatif 2. Negatif 2 masukin sini, jadi 4 dikurangi 1, 3, benar nggak lebih dari 0? Benar. Berarti daerah yang dipakai adalah daerah sini ke sana sama ini ke sana gitu ya. Ini kita arsir. Nah, ini udah dapat nih daerah domainnya. Artinya bahwa ini daerah-daerah yang boleh diambil nilainya. Berarti domain fungsi f adalah x sedemikian sehingga x-nya itu kurang dari negatif 1 atau x-nya lebih dari 1, di mana x elemen bilangan real. Jadi gitu, kalau menentukan domain perhatikan aja gitu. Pak, fungsinya pecahan, saya bingung. Yang atas ada akarnya, yang bawah nggak ada gitu kan. Jangan bingung, sama aja. Lihat penyebut syarat penyebutnya apa, syarat pembilangnya apa gitu. Dibalancekan, disatukan. Di sini real, di sini nggak boleh. Di sini ada interval nilai dikurang dari negatif 1 atau x-nya lebih dari 1. Ya udah gabungkan aja di sini real sama di sini. Ya udah gabungnya seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian menentukan range-nya gimana? Oke. Sekali lagi saya ingatkan, ini bentuk fungsi apa? Pecahan, Pak, gitu kan. Ya udah, goalnya kita apa kalau fungsi pecahan? Ubah dalam bentuk fungsi dalam y gitu kan, atau x sama dengan. Good, udah tahu, lakukan aja. Tapi susah, Pak. Itu biasanya kan kalian suka bilang kayak gitu ya. Nah, y sama dengan x dibagi akar x pangkat 2 dikurangi 1. Kembali kita menemukan sebuah bentuk akar. Bagaimana cara kita bisa mengelola nilai dalam akar? Ya, kita wajib menghilangkan akarnya. Caranya gimana? Satu-satunya cara bisa kita kuadratkan gitu ya. Kita kuadratkan. Artinya ruas kiri dan kanan sama-sama kita kuadratkan. Jadi adalah y pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 dibagi akarnya hilang. Nah, gini. Bisa ya. Terus gimana? Kali silang. Jadi gimana? Y pangkat 2 dikali dengan x pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan x pangkat 2. Kalikan ke dalam, distributif ke dalam. Jadinya y pangkat 2 x pangkat 2 dikurangi y pangkat 2 sama dengan x pangkat 2. Lihat. Ada x pangkat 2, ada x pangkat 2. Kita kumpulkan semua yang punya x pangkat 2 ke satu ruas. Misalkan ruas kiri, yang nggak ada x pangkat 2-nya pindahkan ke kanan. Jadinya gini. Nah, gini. Sekarang yang punya x pangkat 2 kita keluarkan. Jadinya seperti ini. Ya enggak? Nah, ini kalau dikali ke dalam kan jadinya ini kalau dikali ke dalam kan jadinya ini. Nah, sekarang kita buat x pangkat 2 sama dengan, nah, ya, ini dipindahkan ke sini jadi pembagian. Nah, gini. Nangkap ya. Pak, di sini kan goal kita x sama dengan, tapi di sini ada x pangkat 2. Oke, kita ubahnya gini. X sama dengan plus minus akar y pangkat 2 dibagi y pangkat 2 dikurangi 1. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, teman-teman tahu ini fungsi dalam apa? Fungsi dalam bentuk y. Good. Oke, kita tahu bahwa ketemu bentuk pecahan, syaratnya nilai y di sini apakah semua bilangan diambil? Tentu ada sebuah bilangan atau beberapa bilangan yang nggak boleh diambil gitu ya. Nah, bilangan apa aja kita mesti cari. Oke, ini fungsi pecahan yang dibalut oleh fungsi akar. Masih ingat ya yang tadi sama kasusnya. Gimana syaratnya? Fungsi di dalam akar harus bernilai apa? Lebih dari atau sama dengan 0. Fungsi dalam akar apa? Ini berarti udah y pangkat 2 dibagi y pangkat 2 dikurangi 1 lebih dari atau sama dengan 0. Gini. Nah, kemudian caranya gimana? Teman-teman tahu ini ketemu lagi pertidaksamaan bentuk rasional ya. Ya udah teman-teman cari syarat pembuat 0 untuk pembilang dan cari syarat pembuat 0 untuk penyebut. Berarti pembuat 0 pembilang berapa? Y pangkat 2 sama dengan 0, maka y sama dengan 0. Oh, artinya bahwa y-nya 0 untuk pembilang. Penyebutnya berapa? Menghasilkan 0. Y pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 0, maka menjadi y pangkat 2 sama dengan 1 atau y sama dengan plus minus 1. Ya enggak? Ya kan? Nah, sekarang kita cocokin gitu ya. Artinya kita gabungin. Nih, ini ke sini. Di mana bilangannya ada apa? 0, 1 plus minus 1 gitu ya. Sorry, bukan ini. 0 sama plus minus 1. Ya udah. Di sini berapa? Negatif 1. Di sini 0. Di
di sini 1. Nah, bulat kosong, bulat penuh, bulat kosong. Kok tahu dari mana gitu ya? Lihat pembilang, boleh kan 0? Boleh. Penyebut boleh 0 nggak? Enggak. Makanya di sini sebenarnya Y tidak boleh atau sama dengan negatif 1. Y tidak boleh sama dengan negatif 1 sama positif 1 ya. Makanya bulatnya bulat kosong, artinya nggak boleh dipakai di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ya ini kan kita masuk dalam bentuk fungsi FY ya. Kita ngambil sampel deh. Aduh, ini angkanya jelek misalkan ya. Kita ngambil sampel di sebelah kanan 1, misalkan angka berapa? 2 deh ya, 2. Masukin ke fungsi ini. 4 dibagi dengan 4 dikurangi 1, benar nggak lebih dari atau sama dengan 0? Benar? Iya, ini benar ya. 4/3 itu kan lebih dari atau sama dengan 0, berarti benar ya. Sekarang kita ngambil di sini negatif 2. Nah, negatif 2 masukkan sini, fungsi ini. Bentuknya akan sama dengan di sini ya. Benar nggak? Benar. Berarti sini salah dong Pak. Cek aja. Misalkan di sini berapa kita mau cek? Misalkan teman-teman bisa cek negatif 1/2 di sini ya. Ya udah teman-teman masukin aja ke bentuk ini gitu ya. Berarti 1/4 dibagi dengan 1/4 dikurangi 1. Benar nggak dia lebih dari atau sama dengan 0 gitu kan? 1/4 per 1 dikurangi 4/4. Ya, saya pindahkan ke sini ya. Nah, gimana jadinya nih? 1 benar nggak ini lebih dari sama dengan 1/4 dibagi dengan 3, negatif 3/4 lebih dari sama dengan 0. Atas kali 4, bawah kali 4, berarti sisanya negatif 1/3 lebih dari atau sama dengan 0. Benar bentuk ini? Tentu tidak ya, berarti ini kita silang. Nah di sini kalau misalkan kita ngambil 1/2 juga, masukin ke sini akan sama, nemu bentuknya kayak ini juga ya. Berarti sini salah juga. Berarti daerah yang dipakai apa? Daerah ini sama daerah ini yang kita centang aja. Nah, terus range-nya gimana? Range-nya yang ini gitu. Berarti range fungsi f-nya adalah y sedemikian sehingga y-nya itu nilainya kurang dari negatif 1 atau y-nya lebih dari 1 di mana y elemen bilangan real. Nah, gitu ya. Teman-teman kok bisa ya cara gini ya? Teman-teman bakal menemukan hasil ya ketika x-nya berapapun ya dipakai nilai yang y-nya itu akan kurang dari negatif 1. Tapi mungkin nggak teman-teman mendapatkan 0 ya ketika bentuknya seperti ini. Kasusnya misalkan nah nih di sini. Nah, dia nggak akan bisa gitu ya guys ya. Teman-teman bisa lihat nanti kalau misalkan gambarnya ya. Jadi caranya seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan bahwa ternyata range-nya itu bisa didapatkan dengan cara yang seperti ini gitu. Teman-teman bisa buktikan nanti apa namanya dari gambarnya kalau teman-teman percaya. Jadi kita bisa menentukan range-nya itu dengan cara yang seperti ini gitu. Bisa ya.